Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Untuk teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan ditekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng. Oke, supaya teman-teman bisa mengetahui secara cepat pada saat Kak Furkon mengupload video yang paling baru. Pada video kali ini akan terbahas materi sifat operasi dari bilangan bulat. Ini merupakan materi kelas 7 SMP. Jadi teman-teman bisa siapkan alat tulisnya untuk mencatat semua materi yang ada di dalam video ini. Oke, jadi ada beberapa sifat yang akan kita pelajari teman-teman. Sifat yang pertama itu adalah sifat komutatif pada operasi bilangan bulat. Nah, apa itu sifat komutatif? Nah, sifat komutatif ini adalah suatu sifat dari operasi bilangan bulat yang dia itu dibolak-balik itu hasilnya sama. Nah, intinya komutatif itu dibolak-balik itu hasilnya tetap sama, atau secara matematis itu disimbolkan seperti ini teman-teman. Secara matematis disimbolkan seperti ini: A ditambah B itu hasilnya bakalan sama dengan B ditambah dengan A. Oke, bisa dipahami? Oke, siap. Nah, ini kita kotak dulu. Oke, siap. Jadi A ditambah B ini secara matematis ya teman-teman. Jadi intinya itu dibolak-balik tidak akan merubah suatu hasil. Nah, contohnya misalkan ini Kak Furkon punya contoh nih. Nah, contohnya seperti ini. Kita tulis di sini bawahnya contoh. Oke, contoh. Misalkan aja ada dua bilangan, ini mau kita operasikan, teman-teman. Nah, misalkan aja kita mau mengoperasikan kayak gini. Oke, sebentar. Oke. Nah, katakanlah Kak Furkon punya angka 2 ditambah dengan 3. Hasilnya berapa yuk? Hasilnya 5. Nah, 2 ditambah 3 kan 5, teman-teman. Oke. Nah, bagaimana kalau ini Kak Furkon ubah? Di sini 3-nya tak taruh di depan. Apakah hasilnya berbeda atau sama? Oke, kita cek. Kita tulis di sini. Bagaimana kalau kita mencari hasil 3 ditambah dengan 2? Hasilnya berapa? Hasilnya 5. Makanya kita simpulkan bahwa A ditambah dengan B hasilnya pasti bakalan sama dengan B tambah A. Nah, ini sudah terbukti teman-teman. Oke. Ini 5, ini juga 5. Makanya kita tuliskan dia itu memiliki hasil yang sama. Oke, kita tulis di sini. Ternyata dapat kita simpulkan bahwa hasilnya adalah sama. Oke, bisa dipahami teman-teman? Oke. Sama. Oke. Kemudian misalkan ini juga berlaku pada bilangan bulat yang negatif, tidak hanya berlaku pada bilangan bulat yang positif. Pokoknya intinya dibalik ya kan, hasilnya tidak akan merubah hasil. Pasti sama. Misalkan aja ini Kak Furkon punya contoh lagi bilangannya negatif. Kita ambil aja, katakanlah ada min 5 ditambah dengan 8. Hasilnya berapa yuk? Min 5 tambah 8 berarti posisinya kan lebih besar, berarti hasilnya positif. Di sini 3. Nah, min 5 tambah 8 hasilnya 3. Nah, bagaimana kalau ini tak balik? Misalkan 8-nya ditaruh di depan, bagaimana hasilnya? Berarti kan 8 ditambah dengan negatif 5. Nah, berapa 8 tambah negatif 5? Juga 3. Sama teman-teman ya. Oke, jadi ini kita bisa simpulkan bahwa ini hasilnya sama ya kan. 3, ini juga 3. Nah, seperti ini. Kita simpulkan bahwa ini adalah hasilnya sama. Oke, bisa dipahami teman-teman? Oke, bisa. Oke. Kita lanjut ke sifat yang berikutnya, yaitu habis tadi kalau sifat komutatif intinya dibolak-balik hasilnya sama. Sifat yang berikutnya ini adalah sifat asosiatif. Kita tulis, Kak Furkon tulis di sini. Asosiatif itu berhubungan dengan langkah pengerjaan. Jadi misalkan kita urus ini dulu sama kita urusi depan dulu atau belakang dulu, terserah. Dan itu tidak akan berbeda hasilnya. Urutan pengerjaannya itu misalkan kita ngerjakan dari depan atau dari belakang, itu hasilnya tetap sama. Ini yang disebut dengan sifat asosiatif. Oke, bisa dipahami? Oke. Atau secara matematis ya teman-teman, secara matematis ya,
itu dituliskan kayak gini. Misalkan ada 3 bilangan, A ditambah dengan B ditambah C. Nah, dengan B tambah C ini tak operasikan dulu. Ini hasilnya bakalan sama dengan A tambah B dioperasikan dulu. A ditambah B baru ditambahkan dengan C. Nah, bisa dipahami? Oke, tak kodai dulu. Jadi masalah langkah pengerjaan saja. Kalau di sifat asosiatif itu kerjakan dari belakang atau kerjakan dari depan, seperti itu teman-teman ya. Oke, contohnya seperti ini. Misalkan Kak Furqon punya contoh di sini. Contoh, oke, kita tuliskan di sini sebentar. Oke, contoh. Oke, kita tuliskan di sini contoh seperti ini. Misalkan aja ini Kak Furqon punya berapa ya? Kita ambil aja angka, terserah ya, bebas ya. Misalkan ada 2, kemudian ditambah dengan 3, ditambah dengan 4. Nah, seperti ini. Nah, berarti ini kan kita operasi yang di dalam kurung dulu kan. 3 ditambah 4 ini didahulukan. 3 tambah 4 berapa yuk? 3 tambah 4 itu tuh 7. Nah, berarti hasilnya adalah kita tuliskan bahwa 2 tambah 7, ya Kak? Kita tuliskan sebagai hasilnya 2 ditambah dengan 7. 2 tambah 7 berapa yuk? 9. Seperti itu teman-teman ya. Gampang ya? 9. Oke. Nah, bagaimana dengan kalau kita ngerjakannya itu yang dari depan dulu? Nah, jadi 2 tambah 3 dulu. Hasilnya sama atau enggak? Kita cek teman-teman ya. 2 ditambah 3 didahulukan baru ditambah dengan 4. Berarti kita nyari yang 2 tambah 3 dulu teman-teman. Oke. Kita cari yuk, 2 tambah 3 berapa? 5. Oke, 2 tambah 3 kan 5. Sehingga nanti hasilnya adalah kita tuliskan sebagai ini, 5 ditambah dengan 4. Nah, hasilnya sama dengan berapa? 9. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, jadi ini kita lihat apakah sama? Ya sama, ya kan, luas kiri sama dengan luas kanan. Makanya terbukti penjumlahan itu berlaku sifat asosiatif. Yang membedakan adalah langkah pengerjaannya saja. Tetapi hasilnya itu selalu sama. Oke. Kemudian Kak Furqon lanjutkan. Sifat yang berikutnya atau sifat yang terakhir itu adalah sifat distributif. Coba ya. Yang C ini Kak Furqon tambahi sifat distributif. Ini masuk ke perkalian sih teman-teman, tapi ini langsung aja kita Kak Furqon jadikan satu ya, distributif perkalian. Nah, distributif gitu aja. Nah, kalau di sifat distributif ini bagaimana? Jadi kalau kita langsung aja tulis ke secara matematis ya kan. Kalau sifat distributif itu dituliskan seperti ini. A, kemudian biasanya ada kurungnya, kemudian kurungnya diisi B tambah J karena seperti ini. Ini ngerjakannya berarti kita kalikan satu-satu. A dikali B, kemudian ditambah dengan apa? A kali C. Seperti ini teman-teman ya. Oke. Ini merupakan sifat distributif. Ini adanya di perkalian. Oke. Nah, misalkan ini Kak Furqon punya contoh, satu contoh. Misalkan aja kita mau ngitung ini. Contoh, kita tulis dulu. Contoh. Oke. Misalkan aja kita mau nulis ngitung hasilnya 2. Nah, sebentar. Kita tulis di sini, kita mau ngitung hasil 2 dikali atau dikurung ya, 3 ditambah dengan 4. Seperti ini. Berarti kalau kita memanfaatkan sifat distributif, berarti kan kita kali 2 semuanya ini. 2 kali 3 ditambah 2 kali 4, ya enggak? 2 kali 3 ditambah dengan 2 kali 4, ya enggak? Nah, seperti ini. Sehingga nanti 2 kali 3 itu berapa yuk? 6 kan? Nah, 2 kali 3, 6. Ditambah dengan 2 kali 4, berapa? 8. Jadi hasilnya berapa? 14. Nah, maka berlaku ya sifat distributif itu ngitungnya seperti ini. Oke, sekian ya video dari Kak Furqon tentang operasi bilangan bulat. Semoga membawa manfaat bagi teman-teman yang sudah menonton. Salam semangat.
terus dari Kak Furkon. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.